Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Tetap semangat. Yes. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa sejenak supaya pembelajaran pada kali ini kita semua diberi kemudahan dan diberi tambahan pengalaman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini Pak Guru akan memberikan materi pembelajaran tematik tema 9 subtema bahasa Indonesia, yaitu materinya tentang iklan media elektronik. Selanjutnya untuk muatan untuk mempertegas, untuk memperkuat rasa cinta kita kepada NKRI, ayo kita nyanyikan lagu Garuda. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Halo anak-anak semua yang saya banggakan. Kali ini kita akan belajar pembelajaran kelas 5, tematik tema 9, subtema 3, pembelajaran keempat dengan muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Iklan media elektronik. Iklan media elektronik dibagi menjadi 3. Yang pertama, iklan radio. Iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengar melalui audio atau suara saja, serta kata-kata yang teratur musik dan sound effect. Pertama, mengadakan festival budaya. Selanjutnya, mewajibkan pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. Ketiga, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kelima, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Yang keenam, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Partisipasi masyarakat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan. Pertama, memandang keberagaman di Indonesia sebagai kekayaan, bukan pembeda. Kedua, tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan suku, ras, dan agama. Ketiga, memperkuat toleransi dalam menghadapi perbedaan. Keempat, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Kelima, menggiatkan gotong royong sehingga interaksi masyarakat semakin erat. Keenam, menghargai hak-hak orang lain secara seimbang dengan pelaksanaan kewajiban. Selanjutnya, muatan IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi keragaman mata pencarian masyarakat Indonesia. Coba semuanya berdiri, biar tidak kaku dan semangat untuk belajar. Untuk breaker kita latihan untuk tepuk tunggal, ganda, tunggal, ganda, tunggal, tepuk 1, 2, 1, 2. Terima kasih. Kalian tadi sudah menyimak tentang
materi kita pada kali ini. Masih ingat? Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4. Dari pemaparan video yang Pak Guru sampaikan tadi, untuk materi bahasa Indonesia tadi ada iklan media apa? Media elektronik. Terus kedua iklan apa? Masih ingat? Iklan radio. Iklan media elektronik itu pertama iklan radio, terus dua iklan televisi, yang ketiga iklan internet. Seperti Pak Guru menggunakan kegiatan pembelajaran seperti ini juga memanfaatkan media apa? Internet. Kalian hobi loh sekarang, hobi jet-jet di rumah pakai apa? HP. Biasanya yang dilihat apa di situ? Yang paling sering dikunjungi TikTok, ada nggak? Ada. Selain TikTok, YouTube, ya kan? Nah, sekarang coba diperhatikan. Ini untuk materi pertama, tujuan pembelajaran untuk menganalisis atau membandingkan jenis-jenis media elektronik. Jadi dilihat, coba perhatikan untuk tayangan video berikut. Ini masuk video iklan elektronik jenis radio, televisi ataupun lainnya. Itu yang pertama itu tadi tentang iklan dari apa? Radio. Sekarang lanjut, silakan untuk memperhatikan contoh iklan yang lain yang dari televisi. Botol Sosro Original. Saat butuh tenangkan diri sejenak, teh botol Sosro Green Tea. Saat butuh rendah kalori, teh botol Sosro Less Sugar Low Calorie. Jadi apapun saatmu, teh botol Sosro. Nah, kalian sudah melihat satu iklan tadi. Iklan apa ini? Botol Sosro. Sekarang coba untuk latihan, setiap kelompok silakan untuk berdiskusi, ditulis di satu lembar. Perhatikan, ditulis, terus nanti dikumpulkan. Setelah selesai dikumpulkan, saya beri waktu kurang lebih 10 menit. Pertama, diperhatikan apa isi dari iklan yang ditampilkan ini. Yang kedua, jenis iklan apa. Jadi isinya apa sama jenis iklan. Oke, siap? Siap. Lalu sekarang silakan untuk dikerjakan kelompoknya masing-masing. Ayo ditulis. Sudah, sekarang tugasnya dikumpulkan. Tugas untuk kelompok 1. Terus ini kelompok 2, kelompok 3, ini untuk kelompok 4. Terima kasih untuk tugas kelompok yang pertama untuk muatan bahasa Indonesia, yaitu tadi apa? Merinci jenis-jenis iklan dan informasi di media elektronik. Tadi ada 3. Pertama iklan radio, iklan televisi, dan yang terakhir iklan apa? Internet. Selanjutnya pada awal tadi yang disampaikan oleh Pak Guru tentang materi tadi, untuk PPKN membahas tentang persatuan dan kesatuan, upaya para pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan. Salah satunya adalah mengadakan festival budaya. Sekarang coba anak-anak perhatikan contoh video tentang festival budaya di Indonesia.
Ini contoh festival budaya di Indonesia. Di Indonesia itu ada banyak sekali festival-festival budaya yang terkenal. Ini contoh 7 festival budaya unik di Indonesia. Selain itu, Nah, ini contoh-contoh festival budaya unik di Indonesia. Nah, jangan tertawa. Ini bagian dari suku ras di Indonesia. Ini suku mana nih? Dari paling ujung. Jadi dari mana? Papua. Ini contoh festival budaya dari Papua. Terus ini ada Kisro. Kisro di mana nih? Di tetangga kita. Kabupaten mana? Ponorogo. Ada itu tadi salah satu upaya mengadakan festival budaya nasional. Itu upaya untuk apa? Mempererat apa? Jamnya apa? Mempererat apa? Lutfi, jamnya apa Lut? Persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu upaya para pemimpin kita dalam mempererat persatuan dan kesatuan. Salah satunya ada apa? Mengadakan festival apa itu? Budaya. Banyak sekali loh. Tadi ada yang dari Papua. Selanjutnya di penampilan materi yang apa tadi? Upaya-upaya mempersatukan, membina persatuan dan kesatuan. Selain festival budaya, ada mewajibkan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Jadi kalian itu harus bangga menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Contoh, kalau kita sehari-hari ketika ke kantor itu pakai bahasa Indonesia. Bahasa Jawa boleh, tapi kalau pakai bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar sesuai dengan kaidah atau aturan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjalankan pemerintahan secara adil. Itu salah satu upaya membina persatuan dan kesatuan. Terus keempat, menciptakan kebebasan atau toleransi beragama. Untuk toleransi, kalian bisa menyimak video YouTube berikut. Ini contoh toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh upaya membina atau kaitan persatuan yang kaitan dengan toleransi beragama. Oke, itu tadi contoh apa toleransi beragama. Kita harus punya sikap seperti itu. Meskipun kita mayoritas beragama lah Islam, tapi kita juga harus menghormati non-Islam. Contohnya gimana? Kalau ada umat lain merayakan agama besar atau apa, kita harus menghormati, menghargai, jangan membuat apa kegaduhan atau masalah. Itu contoh toleransi beragama yang bisa apa menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu dengan cara toleransi atau saling menghormati antar umat beragama. Untuk PPKN, silakan kalian untuk membuka buku lembar kerja siswa. Silakan dilihat untuk buku lembar kerja siswanya. Nah, di sini ada cerita tentang kisah 4 sapi dan singa itu kan. Itu bisa dikerjakan untuk tugas individu. Jadi pertanyaannya di situ sesuai dengan pertanyaan. Di situ ada pertanyaan contoh sikap. Yang pertama di situ ada sikap yang tidak menjunjung tinggi persatuan. Di sini contoh
Ini sangat itu yang tidak diuji pesawat sikapnya apa? Boleh. Yang kedua, usaha yang dilakukan para pemimpin itu tadi yang sudah diuraikan secara lengkap oleh Pak Guru itu. Sudah siap untuk tugasnya? Sudah. Itu untuk tugas muatan PPKN. Kita lanjutkan untuk muatan terakhir yaitu IPS. Untuk IPS materinya tadi tentang apa? Menyebutkan jenis-jenis pekerjaan di sekitar kita, yaitu cara menghargai keanekaragaman profesi atau pekerjaan di sekitar kita. Nah, ini contoh profesi. Kita harus pertama lihat dulu jenis-jenis profesi. Ini di sekitar kita itu ada berbagai macam profesi. Profesi itu apa, anak-anak? Profesi itu sama dengan apa? Betul, sama dengan pekerjaan. Ayah kalian itu ada yang jadi apa? Petani, ada yang jadi apa lagi? Pedagang, ada yang jadi guru, ada yang jadi seperti bapaknya siapa ini? Namanya siapa, saya lupa kok. Lutfi, itu profesi sebagai tukang apa? Sepur, itu profesi. Ini contoh profesi-profesi yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi kalian nanti kalau sudah besar itu pengen jadi apa? Masih nggak? Video tentang profesi sekarang. Itu ada polisi. Selanjutnya ada selain polisi ada PNS. PNS itu sekarang istilahnya ASN, aparat sipil negara. Di sini ada TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Ini kira-kira apa ini? Guru. Ada yang ingin jadi guru? Ada nggak? Ada. Ini apa ini? Satpam. Satpam singkatan dari apa? Satuan Pengaman. Satuan Pengaman. Terus ini ada dokter. Ini apa ini? Nelayan. Nelayan biasanya profesi di daerah dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran rendah, pantai. Nah ini apa ini? Pedagang. Dapat dagang. Gabung itu tiap hari ada pedagang nggak? Nah, terus ini ada petani. Kita banyak kan yang jadi petani, ayahnya petani, kalian harus bangga. Ayahnya sebagai petani. Ini apa ini? Peternak. Ada peternak. Selanjutnya, kalau ini apa ini? Pilot atau masinis itu pengendara apa? Kereta api, kendali kereta api. Ada sopir, terus nah ini baru apa ini? Pilot. Oh. Ini apa ini? Penambang pasir. Ini beda,
tambah pasir. Sinyal. Macam-macam apa? Pekerjaan, jenis pekerjaan. Selanjutnya, bagaimana sikap kita menghargai jenis-jenis pekerjaan. Jadi kalian itu harus menghormati profesi, apapun itu profesi, selama itu halal dan bisa mencukupi kebutuhan hidup, kita harus bangga. Ngerti nggak? Ngerti. Pekerjaan meskipun kelihatannya luar biasa, tapi kalau koruptor jangan ditiru, harus diapa? Diberantas, harus diberantas. Itu untuk pekerjaan. Sekarang perhatikan video berikutnya, yaitu toleransi yang berkaitan dengan pekerjaan. Ayo, Amin jagung. Sapirin, yes. Semangat, Amin jagung. Sapirin, yes. Terima kasih. Oke, setelah memperhatikan video tadi, kira-kira kalian punya gambaran? Kamu bisa meniru nggak? Orang tua tadi kerjanya apa? Pekerjaannya tukang sapu. Tapi dia apa? Ikhlas menolong. Tadi naik bis ada apa? Ada penumpang anak sekolah, kebetulan uangnya hilang. Langsung bayar enggak? Bayar, padahal uangnya sangat pas. Akhirnya dia beli nasi di warung. Uangnya kurang enggak? Kurang. Hanya dapat apa? Nasi saja. Uangnya hanya tinggal 3.000. Hanya dapat nasi. Setelah mau makan, lauknya jatuh. Ketika dia satu bangku makan bersama dengan yang lainnya, akhirnya diapakan? Ditolong. Diberi apa? Nasi, makanan yang cukup untuk dinikmati. Jadi hidup itu seperti itu. Kita itu harus saling menolong, toleransi beragama, saling menghormati. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh cara menghargai profesi orang lain, meskipun itu pekerjaannya biasa. Jadi untuk pembelajaran kali ini untuk 3 kegiatan, untuk 3 muatan, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Semuanya sudah teruraikan. Khusus untuk IPS, tugasnya yaitu dilihat di buku lembar kerja siswa itu, bawahnya. Setelah itu tadi ada tugas di situ apa itu? Ya, kolom bawah di sini ada tugas cara menghargai orang lain yang bermata pencarian berbeda. Jadi cara menghargai gimana? Itu ada misalkan petugas kebersihan sekolah. Cara menghargainya otomatis gimana contohnya? Misalkan kamu lewat pagi hari, dan di sini itu ada tukang bun. Di sini ada tukang bun, di depan itu gerbang nyapu. Cara menghargai kamu gimana? Ketika kamu menghargai itu pekerjaan, angkat tangan. Yang siap? Tidak ada. Saya kasih tahu di contoh sederhana. Itu selanjutnya itu bisa untuk dikerjakan. Contoh menghargai ya. Kamu lewat di depan tukang kebun ketika nyapu. Pertama cara menghargai, sapa dia. Kalau bahasa Indonesia, maaf Pak, selamat pagi, monggo. Itu cara menghargai. Menyapa itu berarti sudah menghargai. Kalau bahasa Jawa, amit Pak, orang butuhe lewat. Nah, itu namanya tidak
sopan, tidak menghargai profesi atau pekerjaan orang lain. Jadi apapun pekerjaannya harus dihormati. Setiap manusia itu di mata Allah itu sama. Yang membedakan itu apa? Ketaatan dan keimanan kita masing-masing. Jadi pembelajaran kali ini saya kira cukup. Bisa Allah paham ya? Paham? Belum saya tutup. Tugas-tugas yang berkaitan dengan orang tua nanti dikerjakan. Jadi kerjasama dengan orang tua, tanya pada bapak, ibunya, terus juga yang lain yang berkaitan dengan evaluasi bisa dikerjakan secara mandiri. Itulah pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Semoga pembelajaran kali ini berkesan dan bermakna serta bermanfaat untuk kalian. Sebelum saya akhiri, silakan berdoa dengan mengucapkan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma alhamdulillah birabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.